Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih materi di bab 1 tentang sholat sunnah rawatib. Miss berharap kalian bisa memahami materi ini karena pelajaran fikih itu menjadi ilmu dasar untuk mengetahui hukum-hukum dalam beribadah. Oke, biasakan sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Kita baca dulu, ada di halaman 4, kalian bisa buka bukunya. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan yang beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi sholat fardu itu yang sudah kita ketahui seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sebelum kita memulai sholat yang 5 waktu itu, misalnya kita mau mulai sholat subuh, itu kan disebut dengan sholat fardu. Sebelum memulai sholat subuh, ada sholat lagi yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Itu yang dinamakan sebelum dan sesudah sholat fardu seperti itu. Lanjut saja, sholat sunnah rawatib qobliyah atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat sunnah rawatib dulu sebelum tadi yang sudah Miss jelaskan. Kita misalnya mau sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh kita sholat terlebih dahulu yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Lalu ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat sunnah fardu. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Contohnya, kita selesai sholat zuhur, maka kita melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, itu dinamakan sholat sunnah ba'diyah rawatib. Nah, tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib apa sih gitu? Kita baca ya. Tujuan disunahkan sholat sunnah rawatib adalah menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Nah, jadi tujuan dari sholat sunnah rawatib yaitu menyempurnakan apabila sholat fardu kita yang 5 waktu itu terdapat kekurangan. Seperti itu, Miss jelaskan lagi. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat fardu itu apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu. Nanti ada bilangan-bilangan rakaatnya dan kapan saja sholat itu dilakukan. Sholat sunnah rawatib itu dilakukan. Ingat, yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Ya, ingat, yang dilakukan sebelum sholat sunnah fardu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, kalau yang dilakukan setelah sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kalian harus ingat. Lanjut, kita materi mengenai niat sholat sunnah rawatib nih. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Niatnya bagaimana? Ini ada usolli sunnata zuhri rakaataini qoblatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi kalian ketika ingin sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum zuhur, maka niatnya usolli sunnata zuhri rakaataini qoblatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat zuhur. Niatnya seperti apa? Usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lalu yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum maghrib. Maka niatnya usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, lanjut lagi kita baca yang nomor 4. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya, maka niatnya
usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, yang kelima, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, mohon maaf tadi salah menyebutkan yang nomor 3, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib, maka niatnya usolli sunnatal maghribi rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lanjut lagi, kita akan mengetahui waktu sholat sunnah rawatib itu kapan aja. Yang pertama, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Maka kita kalau dikerjakan pasti mendapatkan pahala karena hukumnya itu sunnah. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Nanti kita baca lagi yang di bawahnya. Nah, sebelahnya sunnah ghairu muakkad. Nah, kalau ini kurang ditekankan pelaksanaannya. Jadi yang lebih ditekankan itu yang diharuskan sholat sunnah muakkadnya saja. Kenapa seperti itu? Kita baca. Disebut muakkad karena Nabi Muhammad SAW menjadi sholat sunnah tersebut menjadi kebiasaan setiap harinya semasa hidupnya. Tuh. Nah, kenapa kalau sholat sunnah ghairu muakkad itu tidak dianjurkan, kurang ditekankan? Karena disebut ghairu muakkad kadang-kadang dilaksanakan dan kadang-kadang Nabi tidak melaksanakan. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sering melaksanakan selama hidupnya itu sholat sunnah muakkadnya saja. Kalau ghairu muakkadnya kurang ditekankan, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Nah, sebagaimana di dalam hadis, kalian bisa membaca di halaman 5 dan halaman 6. Di sana ada hadisnya. Nah, kita lihat lagi bilangan rakaat sunnah rawatib. Nah, kita lihat yang pertama, tabel yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh qobliyah, berarti kalau qobliyah itu sebelum sholat subuh ada sholat sunnah muakkad 2 rakaat, berarti bilangannya itu 2 rakaat. Tadi kita sudah mengetahui niatnya bagaimana, usolli sunnatan qobliyatan subhi rokataini lillahi ta'ala. Lalu setelah itu kita melaksanakan sholat subuhnya. Nah, setelah sholat subuhnya ada lagi tidak? Nah, kita lihat di tabel tidak ada. Jadi kalau sholat subuh itu cukup sebelum sholat subuhnya saja, setelahnya tidak ada. Kalau sebelum dinamakan qobliyah. Kita lihat lagi yang kedua, zuhur. Kalau zuhur ini qobliyahnya ada 4 rakaat. Maksudnya bagaimana? Nah, ini terdapat sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkadnya. Jadi sebelum zuhur itu yang pertama kita melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang kedua, rakaat keduanya lagi kita melaksanakan sholat sunnah muakkad. Tetapi ghairu muakkad itu tadi sudah dijelaskan tidak ditekankan. Berarti kalau tidak ditekankan, mau dikerjakan ya silakan, tidak dikerjakan juga silakan. Misalnya mau langsung aja deh sholat sunnah muakkadnya sebelum zuhur, ya udah nggak apa-apa, berarti sholatnya 2 rakaat saja. Karena 2 rakaatnya itu untuk sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, setelah sholat zuhur nih berapa rakaat? Sholat sunnah muakkadnya 2 rakaat. Kita lihat yang asar. Nah, kalau asar itu ini adanya 4 rakaat qobliyah. Adanya itu sebelum sholat asar. Berarti kalau sesudah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah, berarti tidak boleh mengerjakan sholat apapun setelah sholat asar. Berarti kita harus mengerjakannya sebelum sholat asar, sebelum yang dinamakan qobliyah. Nah, kenapa ada 4 rakaat? Sama seperti zuhur tadi, 2 rakaatnya untuk sholat sunnah ghairu muakkad, 2 rakaatnya untuk sholat sunnah muakkad. Karena sholat sunnah ghairu muakkadnya tidak terlalu ditekankan, berarti boleh melaksanakan 2 rakaat
sholat sunnah muakkad. Niatnya bagaimana? Yang tadi sudah kita baca, usolli sunnatan qobliyah. Mohon maaf. Usolli sunnatan qobliyatan asyri raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Cukup sholat sunnah muakkadnya saja. Kalau yang ghairu muakkad boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, setelah sholat asarnya tidak ada sholat lagi. Kita lihat lagi sholat sunnah rawatib yang maghrib. Nah, 2 rakaat qobliyah. Berarti sebelum melaksanakan sholat maghrib ada tuh 2 rakaat sholat sunnah qobliyah, berarti sebelum. Lalu yang isya, kalau yang isya, mohon maaf tadi masih ada yang maghrib, berarti 2 rakaat sholat sunnah qobliyah sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah, berarti setelah maghrib. Lanjut sekarang yang isya, sholat sunnah muakkad yang isya. Nah, kalau yang isya qobliyah juga 2 rakaat, ba'diyah juga 2 rakaat. Sebelum sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat isya, sholat dulu 2 rakaat sholat sunnahnya. Setelah sholat isya 2 rakaat juga untuk sholat sunnahnya. Nah, cukup sekian materi yang telah Miss sampaikan. Kalian bisa lebih untuk mengetahuinya dengan membaca di buku paket dari halaman 3 sampai seterusnya di materi sholat sunnah rawatib ini. Nah, cukup sekian materinya. Miss ucapkan terima kasih yang sudah mau belajar. Harus belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.